Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Silviana. Untuk kali ini, saya akan membahas materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tentunya, khususnya untuk kelas 11 bab 3. Ini merupakan pertemuan pertama kita di bab 3 ini. Saya lanjut. Materi secara umum di bab 3 ini tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, baiklah adik-adik, adapun sub pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu sistem hukum di Indonesia. Adapun pembahasannya yaitu 1. Makna dan karakteristik hukum, dan yang kedua, penggolongan hukum. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Adik-adik, pada bab ini saya akan mengajak kalian untuk menganalisis sistem hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke adik-adik, kalian tahu bahwa pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, segala penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan sistem dan norma hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional mutlak diperlukan. Oke adik-adik, sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar kebun binatang. Kenapa saya tunjukkan kebun binatang? Karena seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibaratkan pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Oke, adik-adik, demikian juga dengan hukum. Pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba kalian bayangkan jika di negara kita ini tidak memiliki hukum. Dapat diperkirakan kesemrawutan atau kekacauan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah adik-adik, sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seseorang pengendara bermotor akan berjalan, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Pada saat lampu merah menyala, apakah pengendara akan berhenti atau berjalan? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin. Oke adik-adik sekalian, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan di mana para pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Oke adik-adik, untuk materi pertama kita dalam sistem hukum di Indonesia, yang pertama akan dipelajari mengenai 1. Pengertian dari sistem hukum. Sebelumnya, kita akan belajar dan pisahkan pengertian antara sistem dan pengertian antara hukum. Nah sekarang pengertian sistem. Menurut KBBI berarti susunan ketentuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Baiklah, kemudian apa itu hukum? Jadi hukum adalah peraturan yang berarti perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Kemudian sistem hukum yang merupakan suatu perangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori pakar yang memiliki perhatian terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat. Baik adik-adik, adanya persyaratan suatu sistem hukum atau asas principle of legend terbagi menjadi 8. Yang pertama, suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat
ad hoc. Kemudian yang kedua, peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. Yang ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, karena jika itu terjadi, peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Dan yang keempat, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Yang kelima, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Yang keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya. Yang ketujuh, peraturan tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu materi penggolongan hukum. Penggolongan hukum atau klasifikasi hukum dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, berdasarkan sumbernya, yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya, yang ketiga, berdasarkan bentuknya, yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya, yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, yang keenam, berdasarkan sifatnya, dan yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Baiklah, untuk memperdalam dalam membahas penggolongan hukum, kita akan lebih dalam mempelajari mengenai hukum berdasarkan sumbernya. Adapun hukum berdasarkan sumbernya menurut Sudikto Mertokusumo dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal, di mana sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi itu diambil atau merupakan faktor yang membantu dalam pembentukan hukum. Dan yang kedua, sumber hukum formal yang merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, meliputi undang-undang, kedua jurisprudensi, yang ketiga kebiasaan, yang keempat traktat, dan yang kelima doktrin. Baiklah, untuk memperjelas mengenai hukum berdasarkan sumbernya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Yang pertama, undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Baiklah, adapun pengertian dari kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Kemudian hukum berdasarkan sumbernya, yang ketiga itu jurisprudensi, yang artinya yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hukum. Kemudian traktat, yang artinya yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Kemudian adapun doktrin, yang artinya pendapat atau gagasan para ahli hukum. Kemudian selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, di mana yang pertama, hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara tertentu. Kemudian yang kedua, hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap antar negara, yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Kemudian yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Kemudian yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan bentuknya, terdapat ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, di mana hukum tertulis hukum yang ditemui dengan bentuk tulisan yang dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Kemudian hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Saya lanjut, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Kemudian adik-adik, saya lanjutkan penggolongan yang selanjutnya, itu penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material atau hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Dan selanjutnya, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terdapat ada dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Adapun hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Kemudian selanjutnya, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya juga terbagi menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif, di mana hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Dan yang kemudian hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut dengan hak. Baiklah adik-adik, saya lanjutkan mengenai penggolongan hukum berdasarkan isinya, di mana penggolongan hukum berdasarkan isinya terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat, di mana hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik juga terbagi menjadi hukum privat, hukum tata negara, hukum tata usaha, dan hukum internasional, di mana hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Kemudian hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Kemudian hukum tata usaha negara yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Kemudian hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hukum privat atau sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat sendiri terbagi menjadi atas dua, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan, di mana hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Kemudian hukum perniagaan atau dagang yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Adapun tugas hukum,
terdapat ada 3 tugas hukum, yaitu yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat. Dan yang ketiga, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Itulah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Baiklah adik-adik, biarkan saya untuk menarik kesimpulan terhadap pertemuan kita kali ini, yaitu dimana kesimpulan saya, sistem merupakan suatu ketentuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Dimana adapun hukum adalah peraturan, berarti perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Adapun sistem hukum, suatu perangkat peraturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori para pakar yang memiliki perhatian terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat. Baiklah adik-adikku sekalian, itulah yang merupakan pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.